Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena apa yang kita kerjakan, kita tahu Tuhan buat berhasil bagi orang yang menaruh harapan dan percaya kepadanya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jalan Sempit Menuju Berkat. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan yang instan. Kalau kita lihat di supermarket, ada nasi instan, ada semua makanannya serba instan, ada mie instan. Dan itu adalah kegemaran bagi semua orang, karena mereka tidak mau bersusah, berlelah, bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita tahu hari-hari ini semua orang menginginkan sesuatu yang didapatkannya secara cepat di dalam dirinya. Apalagi di saat mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban doa secepat mungkin. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan katakan kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan yang instan, dan mereka tidak mau mengikuti jalannya proses. Mereka tidak mau bersusah-susah, tidak mau berjuang, tidak mau membayar harga, tetapi berharap dengan penuh dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, supaya apa yang diinginkan itu segera terwujud dalam diri mereka. Makanya firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang masuk melewatinya. Begitu pula dalam kehidupan rohani, ada banyak orang Kristen yang hanya berfokus kepada berkat, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Mereka lupa bahwa dalam mengikuti Tuhan ada hal yang harus kita jalani dan harus kita lewati. Yang lebih penting, yang harus kita sadari, bahwa proses yang kita jalani untuk mengikut Tuhan itu adalah sangat penting yang harus kita jalani hari-hari ini. Kalau kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, berkat pasti akan mengikuti hidup kita. Kalau kita ingin mengalami yang namanya berkat Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita, hari ini saya mau katakan, buatlah keputusan di dalam dirimu dan ambillah pilihan yang benar. Ingat, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kehidupan. Mana yang saudara pilih hari-hari ini? Pilihan hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita sampai salah dalam menentukan pilihan hidup, akibatnya sangat fatal bagi kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang menghadapi dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Memang untuk memiliki kehidupan atau berkat ada harga yang harus kita bayar, di mana kita menyalipkan segala keinginan daging kita, egois, kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri kita. Dan harus kita keluar dari zona nyamannya kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus dengan sukarela mengambil keputusan dalam mengiring Tuhan. Sekalipun sesak dan sempit, hendaknya kita mencontohkan keputusan atau pilihan
Bagaimana Yosua dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana Daniel dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Bahkan bagaimana Musa, dia yang tadinya tinggal di istana Firaun, setiap fasilitas dia miliki, namun dia meninggalkan zona nyamannya dia. Dan dia mengikuti apa panggilan Tuhan di dalam dirinya. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai dan seisi rumahku. Kamu akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti ego kita, keinginan kita, ataukah kita mengikuti keinginannya Tuhan? Jika kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah keputusan dan pilihan hidup yang benar. Kita jangan salah pilih. Banyak pilihan yang kelihatannya sangat baik secara fisik, secara apa yang kita lihat, tapi belum tentu itu benar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya proses yang harus kita jalani. Kadang kita takut, kita ragu di dalam mengambil keputusan di saat kita mengalami yang namanya proses. Kita terkecoh dengan setiap bujukan rayuan yang kita hadapi dan kita alami. Tapi ingat, apa yang Tuhan firmankannya, apa yang Tuhan sampaikan, harus kita melakukannya dengan baik dan benar. Keputusan dan pilihan hidup pasti kita jalani untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Karena Dialah jalan hidup. Dia adalah kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah hari-hari ini kita perhatikan dengan seksama bagaimanakah kita hidup. Apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau kita mengikuti apa keinginan kita. Janganlah kita bodoh, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.